di sini saya akan mengulas tentang peran generasi Z atau Gen Z dalam menghadapi kecanggihan informasi dan teknologi era Society 5.0 di bidang politik. Gen Z atau generasi Z adalah seluruh generasi yang lahir mulai tahun 1996 hingga 2012. Artinya, Gen Z adalah generasi setelah milenial. Jadi, pada tahun 2022 ini, anak-anak yang berusia 9-26 tahun termasuk ke dalam Gen Z. Namun demikian, sejumlah lembaga seperti Badan Statistik Kanada, agensi Sparks and Honey, dan juga ada MCC Rindle Research Centre mengatakan bahwa Gen Z adalah generasi yang lahir mulai tahun 1995. Nah, Gen Z ini disebut juga dengan E-Generation. Sebutan itu terinspirasi dari nama-nama produk teknologi terkemuka di dunia, yakni Apple. Nah, jadi E-Generation maksudnya adalah generasi Z yang paham dan melek akan internet, yang memanfaatkan teknologi untuk menjalani kehidupan. Jadi, generasi Z ini memiliki keunggulan yang mampu melakukan multitasking alias bisa melakukan berbagai kegiatan. Nah, dalam satu waktu, misalnya menggunakan komputer, memainkan sosial media, dan mendengarkan musik dalam satu waktu yang sama. Nah, jadi untuk yang terakhir yaitu apa sih peran Gen Z dalam menghadapi kecanggihan teknologi era Society 5.0 di bidang politik? Jadi ada beberapa peran. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi untuk pendidikan politik. Nah, Gen Z ini tumbuh dengan teknologi digital sehingga mereka memiliki akses mudah ke informasi politik. Mereka dapat menggunakan platform online untuk belajar tentang politik, mengikuti berita, dan juga memahami isu-isu terkini. Nah, yang kedua itu dapat menjadi aktivisme digital. Gen Z memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan, menyebarkan kesadaran, dan juga memobilisasi massa. Kampanye politik, protes, dan petisi online menjadi lebih efektif dan partisipasi aktif mereka. Yang ketiga yaitu inovasi dalam kampanye politik. Dengan kecakapan teknologi yang tinggi, Gen Z dapat membantu dalam menciptakan kampanye politik yang inovatif dan efektif. Mereka dapat menggunakan analisis data, AI, dan juga alat digital lainnya untuk menyusun strategi kampanye yang lebih tepat sasaran. Nah, untuk yang keempat, ini ada advokasi untuk isu-isu spesifik. Gen Z dikenal sebagai generasi yang peduli terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan juga hak asasi manusia. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk mengadvokasi isu-isu ini, mempengaruhi kebijakan publik, dan juga mendorong perubahan. Nah, yang terakhir ini ada partisipasi dalam pemilu. Dengan semakin banyaknya Gen Z yang mencapai usia pemilih, mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk menginformasikan diri mereka sendiri dan memilih kandidat yang mereka percaya dapat membawa perubahan positif. Nah, jadi pada pemilu, khususnya pada pemilu yang akan mendatang ini, kita dapat ikut serta memeriahkan pemilu seperti menjadi petugas Pantarlih, dapat juga mengikuti petugas KPPS, dan lain sebagainya. Nah, dengan hal itu maka kita akan terjun langsung dan belajar langsung dengan politik melalui pemilu atau pemilu kada tahun 2024 ini. Jadi, itu tadi peran generasi Z dalam menghadapi tantangan informasi digital di era Society 5.0 terkhususnya di bidang politik. Nah, semoga dengan video ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman, khususnya pemahaman generasi Z dalam bidang politik. Terima kasih telah menonton.